Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga untuk materi mata kuliah sistem digital. Hari ini kita akan bahas operasi aritmatika. Jadi operasi aritmatika itu untuk sistem digital udah pasti menggunakan bilangan binar, itu yang sistem distrik itu 0 dan 1. Jadi hanya ada 0 dan 1. Makanya kemarin aku jelasin untuk suara itu kalau di kita dengarnya suara, tapi kalau untuk komputer itu dia antara 1 dan 0 di sistem. Untuk operasi dasar di aritmatika itu biasanya yang paling sering digunakan itu ada penjumlahan dan pengurangan, itu binary addition dan binary subtraction. Terus nanti juga ada aritmatika adder, subtractor, dan atau arithmetic logic unit dalam mikroprosesor. Untuk hari ini kita akan bahas apa aja, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan binar. Terus ada representasi sign number, kemudian ada rangkaian penjumlahan half order dan full order. Ini akan jelasin sedikit, nanti akan kita bahas di pertemuan 8 atau 9. Kemudian nanti kita jelasin ada aplikasi dalam sistem digital. Untuk sistem binar itu cuma ada basis 2, ada 1 dan 0. Angka terkecilnya 0 dan angka tertingginya itu 1. Digunakan juga dalam simbol on dan off dalam rangkaian digital. Untuk penjumlahan dan untuk penjumlahan itu 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1, dan 1 tambah 0 itu 1. 1 tambah 1 itu 1 kosong, atau 1 tambah 1 itu 2. Nanti kami akan jelasin langsung di penjelasannya ya. Terus kita ke pengurangan. Di pengurangan itu kalau 0 dikurang 0 itu 0, 1 kurang 0 itu 1, 1 kurang 1 0. Kalau 0 dikurang 1 itu harus minjem. Jadi kayak peminjaman di matematika dasar biasa itu kan 2. Kalau 1 kosong itu kan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi makanya 0 dikurang 1 itu sama dengan 1. Oke, kita langsung ke contoh. Jadi untuk kalau di matematika itu kan 1 ditambah 1 itu kan sama dengan 2. Sedangkan 2 di binar itu 1 kosong. Itu pun nanti yang akan kita temuin itu nanti ada 1 ditambah 1 ditambah 1. Itu kan 3. 3 itu di binar 1 1. Kenapa bisa begitu? 2 dipangkat 0 dan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Ini pun begitu, 2 pangkat 0, 2 pangkat 2. Berarti ini 2 ditambah 1, ya kan? Yaitu 3. Jadi ini ya sama kayak pertambahan matematika yang udah kita pelajarin dari kelas 1 SD. Karena kan binar hanya 1 dan 0, ya pertambahan pengurangannya ya sama. Kita ke soal, misalnya itu soalnya 1001110 ditambah 1001010 ditambah ya 0 tambah 0 ya 0, 1 tambah 1 2 secara matematika biasa, tapi di binar itu 1 kosong, jadi kosongnya di sini, satunya di sini. Itu pun juga sama nih, 1 tambah 1 ya 1 kosong, satunya ditaruh sini, terus 1 tambah 0 ditambah 0 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 1 kosong. Jadi untuk pertambahan 1001010 ditambah 1001010 itu 1001000. Atau kalian mau pakai cara lambat dulu, ini diubah dulu jadi desimal.
Kalau desimal itu udah kakak ajarin cara cepetnya. Ingatnya itu mulai dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Ini kalau kalian ingatnya aja, ini kayak perhitungan memori kita nih, memori atau RAM kita kan, itu dia ngikutin dari ini nih. Ada yang 4 GB ya kan, 8 GB, 16 GB. Sekarang nanti kalau udah 16 GB ada RAM 13 GB. Begitupun kalau penyimpanan kan, penyimpanan pun 1 tera pun itu 1024 GB. Ini untuk ngingetnya itu nginget ininya nih. Jadi kalau untuk ini kita langsung aja. Ini kan 1, kita dari belakang ya. 2 pangkat 0 itu kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. 2 pangkat 0 itu 1, dikali ini 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5 itu 32. 32 ditambah ini 6, 38. Terus ini juga sama. Nol, 2, 0, 0, 0, 32. Itu 32 ditambah 2 sama dengan 34. Ini ditambah 8 tambah 4 12, 7. Ini 72 desimal diubah jadi binar, itu dibagi 2. 72 dibagi 2 itu, biar cepet kita pakai kalkulator karena kakak udah ngulangin sampai 3 kali nih, soalnya 2 yang sebelumnya nggak kerikut. Itu 36 sisanya 0. 36 dibagi 2 sama dengan 18, sisanya 0. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Ingat aja kan kakak udah pernah bilang kalau misalnya ini angkanya genap udah pasti sisanya 0. Kalau ganjil, angka desimalnya nih ganjil, udah pasti sisanya 1. Cara gampangnya kalau kakak untuk ngitung ininya sisanya benar atau enggak itu ini. Terus 9 dibagi 2. Nah, ini kan ganjil nih, udah pasti 9 bagi 2 itu 4. Ganjil itu udah pasti sisanya 1. 4 dibagi 2 balik lagi genap, 4 bagi 2 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 sama dengan 0. 1, sisanya 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisanya 1. Karena ini nggak bisa dipindahin ke sini gitu. Ingat nulisnya itu dari bawah ke atas. Jadi 72 desimal sama dengan 100101000. Tuh 2 3. Oke. Hasilnya sama enggak? Pasti sama. Hasilnya 100101000. 100101000. Sama kan ini 3-nya di belakang 3, ini ada 2 sini. Oke.
Oke, kita ke soal yang lain misalnya. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ditambah 1 tambah 1 2 kan, 2 itu di biner 1 0, ini 0, ini 1 tambah 1 2 lagi 0, itu lagi 1 tambah 1 tambah 1 3 di biner itu 1 1 tambah 1 2 1 0, di biner itu 2 1 0, satunya pilihin sini, ini karena udah habis kita tulis semua 1 1. Atau kalian mau masih nggak percaya, takut salah ngitung, bisa gini cara cepatnya. Kita kan tadi udah ingat ini ya, 1 2 4 8 16 32 sampai 64. Nah, itu cara cepatnya. Di belakang aja nih 1, ini udah pasti 0, ini 4, ini 8. Oh gini ini nih, biar enggak ini 1 2 4 8 16. Ini berarti 1 0 4 0 16. Ini 16 ditambah 4 20 21. Ini berarti 21. Langsung aja. Ini 1 2 4 8 16. 16 8 tambah 2 10, ini 5. Jadi ini 15, 16 tambah 15 itu 31 sama dengan 2 5 52. Terus kalau kakak tuh untuk pertambahan yang kayak gini tuh cari yang mudah, kita hitung dengan mudah dulu, baru nanti kita tambahin ke angka yang akhirnya. Oke, 52 desimal diubah jadi biner, itu harus dibagi 2. Ingat, genap itu sisanya 0, kalau ganjil sisanya udah pasti 1. Ini berarti 26, sisanya 0. 26 dibagi 2 sama dengan, karena 25 kali 2 itu kan 50. Kakak cara ngitung cepatnya juga begitu. 26 dibagi 2 13, sisanya itu 0. Ini genap kan. Terus 13, nah ini ganjil nih, 32 udah pasti sisanya 1. Tetap kita butuh ini karena buat ke bawahnya. Itu butuh hasilnya. 13 bagi 2 itu 6. 6 dibagi 2 itu 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Ya kan? Sisanya 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Ini pindah ke sini. Ditulis berarti 52 desimal sama dengan 110 100. Sama enggak? Sama. 1 1 1 1 01 01 00 00 sama. Oke, kita ke pengurangan sekarang. Pengurangan bilangan biner sama juga kayak pengurangan bilangan desimal kayak biasa. Jadi pengurangan biner ya sama kayak pengurangan yang udah kita pelajarin juga di kelas 1 SD. 1 kurang 1 0. 1 kurang 1 0. 1 kurang 0 1. Sedangkan kalau misalnya 2 dikurang 1 kan sama dengan 1. Sedangkan 2 di biner itu 10. Jadi 10, kalau misalnya 10 dikurang 1 sama dengan 1.
Kita langsung aja ke soal. Misalnya soalnya itu 11111 dikurang 10111. Dikurang ya. 1 kurang 1 itu 0, 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. Kita mau ubah misalnya dari cara lama dulu. Didesimalin dulu misalnya. Ini kan, ingat deh, 2 pangkat nih, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ini kita langsung 1, 2, 4, 8, 16. Ini 1, 2, 4, 0, 16. Ini tadi kita udah kayaknya tadi ada di sini. Oh, ini 31. Biar cepat. 31. Ini 4 tambah 2 6 tambah 1 7. 16 tambah 7 itu 23. 31 dikurang 23 itu 8. 8 dibinarin 008. Benar kan 8? Apa ini 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 itu 8. Kita contoh yang lain lagi. Contoh yang lain misalnya 1011110. Biar ada peminjaman ini. Kita baca yang peminjaman. Ini peminjaman. Kalau di pertambahan itu untuk ininya itu disebutnya nanti carry. Kurang 1001010. Ini kurang. Sorry. Ini biar ada peminjaman, ini 1. Ini 10. 0 dikurang 1 tuh nggak bisa, jadi dia minjem di sini, jadi 10. 10 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi ini 1. Ini hilang karena udah ditaruh di sini, jadi ini 0. Oh, gini. Ini jadi 0. 0 dikurang 1 nggak bisa lagi. Ini pinjam lagi nih 10. Jadi ini 1, ini kecoret jadi 0. Ini 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. Kita ubah ini misalnya buat pembuktian. Kita tulis ulang tuh 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1. Ini 0. Ini 1 2 4 8 16 32. Ini berarti Ini berarti 0, 2, 4, 8, 0, 32. Ini berarti 1, 2, 0, 0, 0, 32. Untuk pertambahannya ini 10, ini jadi 14 sama ini. Baru diiniin jadi 32 ditambah 14 itu 6, 4. Ini 3 jadi 35. 46 dikurang 35 sama dengan
Ini kan sama kan, kalau kayak prinsip biasa di matematik biasa. Kita pinjam 1 di sini. 16 dikurang 5 itu sorry 6 kurang 5 yang langsung aja. 6 kurang 5 1, 4 kurang 3 1. 1 di binar. Kalau mau kita pakai cara kita geser ya, soalnya agak geser ya. Dibagi 2 sama dengan 5, sisanya pasti 1. Ganjil. Kalau ganjil itu sisa 1, genap, sisanya 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Jadi 11 desimal sama dengan dari bawah ke atas 1011. Tuh, ini sama nih. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, kosong, ini kosong, ini 1, ini 1. Jadi jawabannya sama. Oke. Jadi untuk pengoperasian aritmatika bilangan biner untuk pengurangan dan pertambahan itu ya konsepnya sama kayak pertambahan yang udah kita pertambahan dan pengurangan yang kita udah pelajarin dari kelas 1 SD. Karena kan kalau dari kelas 1 SD itu pertambahannya kan masih mudah kan. Hanya 1 tambah 2, 1 tambah 1, 1 tambah 3, 1 tambah 0 kayak gitu kan. Dan kalau di bilangan biner itu kan hanya ada 2 angka antara 0 dan 1. Bilangan kecilnya 0 dan bilangan besarnya itu 1. Jadi untuk pertambahan dan pengurangan di bilangan biner ya hampir sama dengan pertambahan dan pengurangan yang udah kita pelajarin di matematika dasar. Contoh penjumlahan bilangan biner dan pengurangan bilangan biner udah, kita lanjut ke representasi bilangan negatif. Itu cara untuk merepresentasikan bilangan negatif. Pertama itu nanti kakak jelasin detail juga ke representasi sign number. Itu nanti ada sign magnitude, ada ones complement, dan ada tens complement. Ini kan jelasin tens complement yang kemarin gak akan sempet jelasin di pertemuan 2. Tapi kakak akan jelasin detail di sini karena ini berhubungan atau nyambung dengan penjumlahan biner. Jadi kalau untuk misalnya plus 5 itu min 5 itu kita harus ubah dulu jadi plus 5. Kalau misalnya dimintanya soalnya 8 bit, kita harus tulis jadi 8 bit. Kan kalau plus 5 itu kan 101. Nah, kurangnya itu nanti kita tambahin nolnya biar sampai ada 8 digit. Kemudian kita inverse. Jadi kalau 1 itu 0, kalau 0 itu 1. Di inverse, setelah di inverse nanti baru ditambah 1. Itu nanti akan jelasin di contoh representasi sign number. Kita lanjut ke perkalian biner. Perkalian biner itu hampir sama kayak aturannya itu sama kayak di matematika perkalian bilangan desimal. Jadi untuk 1 kali 1 pasti 1, 1 kali 0 0, 0 kali 1 0, dan 0 kali 0 itu 0. Begitupun dengan pembagian pun juga sama, aturannya sama kayak pembagian desimal. Itu kalau 1 bagi 1 1, 1 bagi 0 itu tidak terdefinisikan atau tak terhingga. Itu kemudian 0 bagi 1 itu 0, dan 0 bagi 0 itu sama tak terhingga. Kita langsung aja ke contoh. Oke, kita lanjut ke operasi aritmatika bilangan biner. Mau agak benerin tadi setelah di review ternyata ini 2 pangkat 2, seharusnya 2 pangkat 1 ya. Karena ini aja nih. Oke, kita ke operasi aritmatika bilangan biner untuk perkalian.
Untuk di perkalian itu sama, prinsipnya kayak di perkalian matematika biasanya, yang 1 kali 1 ya udah pasti 1, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 0 kali 0 ya 0. Jadi perkalian di bilangan biner pun sama, cuman hanya dia bedanya cuman ada di bilangan biner itu hanya ada 1 dan 0. Oke, kita langsung aja ke soal. Misalnya soalnya itu ada 1 0 1 1 0 dikali 1 0 0 dikali ya. Ini sama kayak perkalian di matematika. Jadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Ini ya sudah kali 1 berarti 0 1 1 0 1 ditambah. Jadi untuk perkalian biner ini, makanya kenapa kakak jelasinnya pertambahan dan pengurangan dulu, karena perkalian dan pembagian ini berhubungan dengan, untuk perkalian itu berhubungan dengan pertambahan, nanti untuk pembagian itu berhubungan dengan pengurangan. Ini berhubungan dengan pengurangan. Oke, kita lanjut. Ini kita hitung kayak pertambahannya biner itu 0 0 0 1 1 0 1. Oke, ini berarti kalau emang mau dibuktikan seperti tadi di pertambahan, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi ini adalah 0 0 ditambah, ingat, 1 2 4 8 16 32 sampai 64 dan seterusnya. 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 0 1 2 3 4 5 6 7 2 pangkat 4 16. Jadi 6 18 19 19 dikali 2 pangkat 2 4 dikali ya 9 kali 4 36 76. Kita hitung coba yang ini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan 2 pangkat 6. Ini langsung aja 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 itu 16 ditambah 0 ditambah 2 pangkat 6 itu 64. Biar cepat bisa kita pakai kalkulator. 64 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 8 sama dengan 88. Wait a minute. Nol. Oh, salah. Ini 2. Ini 4. Salah. 16 ditambah 6. 16 ditambah 6
2288, betul. Ini jangan sampai kita salah hitung juga ya kalau memang mau pembuktian. Kalau yang ini, kalau kita udah paham sama pertambahan biner, itu udah cukup. Kita pakai soal yang lain, misalnya soalnya itu 1 0 0 0 1 dikali 11. Bukan 11 ya, tapi 1 1 dikali 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 ditambah 1 0 0 1 1. Jadi untuk perkalian gini. Ntar pembagian kita pindahin ini aja ke halaman selanjutnya. Kita contoh lagi yang ada sampai pertambahannya itu 10. Oke ya, ingat ya, 1 atau 10 itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 di biner itu 10. Kalau nanti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah dengan 3 di biner itu 1 1. Oke. Contohnya itu misalnya 1 0 0 1 1 dikali 1 1 1 0 0. Ini dikali ya. Ini 0. Ini pasti panjang. 0 0 0 0, ingat aja. 1 2 3 4 5. Ini kali 0 pasti 0 semua. 5 angka. 1 2 3 4 5. Ini 1 kali 1 ya. 1 1 0 0 1. Terus 1 1 0 0 1. 1 1 0 0 1. Ditambah ini 0. Oh ini biar warnanya beda. 0 0 ini 1. Nah 1 tambah 1 itu 2. 2 itu 1 0. 0 nya ditulis, 1 nya di sini. 1 1 1 3 berarti 1 1 1 1 2 tambah 1 2. Satunya di sini 2 lagi. Satunya di sini, 0 nya di sini, ini juga 0 nya di sini. 1 tambah 1 2 di biner itu 1. Di biner itu 1 0. Jadi untuk perkalian 1 0 0 1 1 dikali 1 1 1 0 0 itu 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Oke, kita coba ke pembuktian. Pembuktian yang ini dulu aja nih. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ditambah 1. Ini 17. 1 tambah 1 itu 3. Ingat aja ya. Yang 1 per 1 1 per 1 kan 1 1. Dan ini jawabannya 3. Jadi 17 kali 3 sama dengan 2151. Ini dikali. Ini kita hitung 20 21 22 23 24 25. Ini berarti 1 2 16 32. Ini 3 sama ini 35 ditambah ini 1 5.
Jawabannya sama. Oke, kita pembuktian yang angka yang banyak ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ini berarti 1, 2, 4, 8, 16. Ini sama dengan 19. Ini tadi kita udah ada hitung. Oh, tadi salah hitung. Masa? Ini 1. Ini 0, 0, 4, 8, 16. Ini 20 sama ini 28. Ini 28. Dikali 9 kali 8. 9 kali 8 72. 15. 9 kali 2 18. 1 kali 2 2 tambah 1 3. 2 13 5 532. Ini lumayan banyak nih angkanya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9. Ini berarti kita terusin nih. Jangan dan seterusnya. Ingat ini sama kayak RAM dan memori kita. 64 128 128 526 dan seterusnya dulu nih, karena ini tadi cuma sampai 9 ya. Oh, ini kita hitung lagi nih, kayaknya salah nih. Taruh nih, 19 kali 28 benar. Dua pangkat 9 1 2. Oh, ntar yang salah ngitung nih berarti. 2 pangkat 6 benar. 7 benar. Oh, ini angkanya kebolak. Dua 56 terus 512. Ini baru 512 nih. Benar. 512 baru 2 pangkat 10 itu 1 tera. Kita pembuktian aja. Oke. Dan seterusnya. Oke, ini berarti 2 pangkat 9 512 ini 512 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 2 itu 4, ini 20. Ya udah, ini mah 532. Oke, jawabannya sama. Oke, kita lanjut ke pembagian. Untuk pembagian bilangan binar itu sama kayak pembagian di desimal. Jadi untuk pembagian bilangan desimal itu sama untuk kayak di bilangan binar yang 1 dan 0.
untuk di pembagian di 1 bagi 1 sama dengan 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kalau 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Dan 0 dibagi 0 juga sama tak terhingga. Kita langsung aja ke soal. Ini berhubungan, tadi kan udah kakak bilang itu berhubungan dengan pengurangan. Jadi ini langsung aja ke contoh soalnya. Itu misalnya satu kosong satu bagi 1. Caranya sama kayak di pembagian desimal. Itu kan kalau misalnya 2 angka depan itu belum bisa bagi ini, ya kita tulis ini 0. Nih, ini kan 1 bagi 11 itu nggak bisa 0. 0 dibagi 11 juga nggak bisa, itu 0. Jadi ini kita ngambil 3 angka, ditulis di sini, baru bisa 1 kali 1 itu 1 dikurang. Nah, ini berhubungan dengan pengurangan ya, pengurangan. Kita lihat lagi yang lupa. 1 kurang 1 0. 1 kurang 0 itu 1. Tapi kalau 0 dikurang 1 itu 1 dengan pinjaman angka depan. Dengan pinjaman. Oke. Ini 1 kurang 1 0. 0 nggak bisa. Jadi pinjam angka sini, ini jadi hilang. Ini jadi 1 kosong. 1 kosong atau 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini masih nggak bisa. Kita iniin 101 dikali 1 sama kayak tadi, hasilnya juga 0. Ini 1, turun lagi 1-nya sama 1 itu, ini 1 0 lagi, ini jadi 101. Jadi untuk 10111 dibagi 11 sama dengan, ini kita nggak perlu tulis 111 dengan sisa 10. 10 itu berapa? 2. Ini 111 berapa? Ini 1 2 4 7. Kita coba pembuktian. Ini kan 1 2, ini berarti 3. Ini 1 2 4 8 16 23. Sisa 2. Ini ya.
23 dibagi 3 sama dengan 7. 7 kali 3 21. 2 nih benar. Jadi jawabannya 111 atau 7 dengan sisa 10 atau sisanya 2. Oke. Kita ke soal yang lain. Ini kita kalau ini kita nggak usah tulis nolnya ya. Kita langsung tulis 1000. Misalnya dibagi warna tinta yang beda aja. 1000 dibagi 10. Ini dua angka langsung gini bisa jadi 1 0 0 nggak bisa, 0 0 0 0 0 lagi nggak bisa, 0 0 0 0 sama, turunin lagi yang kayak ini 0 juga. Coba kita hitung. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Ini 2. Berarti 16 bagi 2 sama dengan 8. Apakah benar? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Soal yang beda lagi, kita coba soal yang beda lagi. Itu misalnya 1 kuning nggak kelihatan, 101 0 0. Udah deh, nggak apa-apa, dibagi 110. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Kalau nggak bisa langsung ke, kan ini 101 nggak bisa, terus kita mundurin aja. Berarti ini dengan abaikan 0 ini ya, kita nulis 0 di depan ini. Kita langsung aja 1 kali 110 0 1 1 kurang 0. Ini 0, terus kalau kurang 1 0, ini nggak bisa, pinjam, ini jadi 10. 2 dikurang 1 1. Ini 100 masih nggak bisa, kita turunin dulu angkanya jadi 1001. Jadi bisa 1 kali 110 dikurang 1 dikurang 0 1. Ini minjem, karena ini 0 juga, jadi pinjamnya ke sini, dan ini berubah jadi 1. Ini jadi 10. 2 dikurang 1 1. Ini pindah ke sini, jadi satunya kan, ini satunya nih pindah nih, jadi 1 kurang 1 0. Ini masih terus ke 1. Nah, ini bisa juga 1 kali 110. Kita abaikan. 1 kurang 1 kurang 0 itu 1, 1 kurang 0 itu 0, 1 kurang 1 0. Jadi ini sisanya ini, atau sisanya 1 ya kan, ini kan 2 pangkat 0. Oke, kita pembuktian. Itu 10 10 11 dibagi 110.
Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Jadi ini untuk 2 pangkat 1, 2, 4, nih 6. 1, 2, 0, bisa ditulis 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sama ini 10, sama ini 11, nah ini 3, 4, 3. Jadi ini 43 dibagi 6 sama dengan 8. 8 kali 6 42 1. Jadi benar 8 sisa 1. Atau itu kalau di istilahnya itu reminder. Jadi untuk pembagian itu ya sama kayak pembagian desimal antara 1 dan 0. Kalau kayak kakak kayak takut salah ngitung untuk 8 kali 6, nah kan ini ada yang salah nih. Kayak salah, ini yang salah 7 harusnya. Artinya 7 dengan sisa 1. Kita hitung ke sini. Ini kan 1, 2, 4. Iya 7 benar. Oke, sama. Sisanya 1 sama. Oke, jadi ini untuk pembagian bilangan biner itu hampir sama kayak pembagian desimal antara 1 dan 0 yang udah kita pelajarin mungkin di kelas 2 kali ya, 2 SD kali ya, untuk pembagian dan pengurangan perkalian ini. Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjut ke representasi sin 6. Oke, contohnya udah kakak jelasin. Kita langsung masuk untuk penjelasan perkalian biner dan pembagian biner. Kita langsung masuk ke representasi sin number. Ada 3. Jadi kalau komputer itu menyimpan angka positif dan negatif. Untuk menyimpan atau menghitung bilangan negatif atau angka negatif, maka diperlukannya diubah dari misalnya minus diubah dulu ke positif, atau diubah bagian depannya aja, atau nanti kalau untuk konsumen itu di inverse baru nanti ditambah 1. Biasanya untuk yang biasa dipakai untuk komputer itu two's complement. Jadi untuk representasi bilangan negatif ini maka diperlukannya salah satunya itu two's complement yang dipakai di CPU untuk perhitungan ALU dan alokasi memori. Kita untuk ini kakak jelasin untuk satu-satu. Jadi untuk representasi sin number itu ada apa? Yang pertama itu sin magnitude, itu untuk ubah angka atau digit paling kiri atau disebutnya MSB. MSB itu nih udah kakak jelasin di bawah itu. MSB itu most significant bit paling kiri dengan punya bobot terbesar. Terus kalau antara ada kalian ketemu dengan LSB itu digit paling kanan atau bit paling kanan atau least significant bit. Jadi punya bobot terkecil. Kenapa bobot terkecil? Karena dia 2 pangkat 0. Sedangkan MSB itu 2 pangkat keberapanya. Kalau udah LSB itu udah pasti 2 pangkat 0.
kita untuk sign magnitude ini kelebihannya itu hanya pengubahan dari, misalnya kalau 0 itu sama dengan positif, kalau 1 itu sama dengan negatif. Jadi cuman aja perubahannya itu mudah, gampang banget. Tapi dia itu membingungkan untuk pengoperasian di dalam digitalnya itu, karena di sign magnitude itu karena dia ada hanya perubahan bagian depan atau MSB doang, digit paling kiri itu, maka ada plus 0 dan minus 0. Kalau mau dipakai untuk operasi aritmetika yang untuk pertambahan, pengurangan, apalagi perkalian atau pembagian, itu udah pasti ribet, karena kita nggak tahu itu makanya itu yang plus 0 atau minus 0. Itu pun dengan sama ones complement atau komplement 1 itu juga sama, dia punya 2 0. Kalau plus 0 itu semuanya 0, kalau minus 0 karena di inverse jadi dia semuanya angkanya 1, tergantung nanti berapa bit. Kalau misalnya 8 bit berarti 0 nya 8, kalau misalnya minus 0 berarti satunya ada 8 digit. Jadi kalau untuk komplement atau satu ones complement ini, dia itu mudah, cuman tinggal dari minus kita ubah dulu jadi plus. Ntar biar enak dijelasin langsung di contoh soal. Terus untuk twos complement atau complement 2 itu dibalik, ini sama kayak ones complement dulu baru ditambah 1. Jadi di ones complement dulu baru ditambah 1. Jadi dia itu kalau untuk pengoperasian menggunakan twos complement ini, pengurangan juga bisa dipakai untuk pengurangan dengan twos complement. Itu contohnya ada itu di sini, misalnya 7 dikurang 3 itu kan kalau misalnya 3 di twos complement itu kan diubah dulu jadi ones complement baru ditambah 1, baru ini nanti hasilnya 4. Jadi untuk yang ini akan kakak jelasin langsung. Jadi kalau misalnya kan kalau 7 itu kan 0 1 1 1, terus 3 itu ini kalau 4 digit ya, 0 0 1 1. Ini kalau dikurang, tapi kalau ininya mau diubah jadi ke ini terus komplement dulu. Jadi sebenarnya kalau mau kita langsung dikurangin biasa kan 0 0 1 0. Tapi kalau soalnya terus komplement itu kan berarti 1 1 0 1. Nah, ini kan di inverse dulu nih, kamu di inverse. Tapi kalau misalnya langsung jawabannya kan ini 4. Nih, ini kan sama nih, ini sama, dan ini sama, ini sama. Oke. Tapi kalau mau diubah langsung atau mau diperkurangan langsung juga bisa sih. Oke, kita langsung ke contoh untuk representasi dari sign magnitude, one complement dan twos complement. Oke, sekarang kita ke representasi
sign number. Oke, itu ada sign magnitude. Ini dibagi tiga nih, ones complement dan ada twos complement. Oke, untuk sense magnitude itu hanya menandakan plus dan negatifnya itu dengan itu Lanjut kelah apa ini? laju kelah. Hah? Untuk sign magnitude ini hanya untuk menandakan dia kalau plus itu 0, enggak. Kalau minus itu 1. Sedangkan ntar angka belakangnya itu angka biner yang udah kita pelajari. Jadi kalau misalnya ada soal yaitu min 12, kalau ini kakak minta untuk jadi 5 bit. Ini nanti soalnya itu tergantung berapa bitnya. Kalau yang kemarin kakak ajarin untuk komplement itu 8 bit, tapi nanti bisa juga 4 bit biar nggak banyak hitungannya. Oke, begitu juga dari sign magnitude juga bisa dari 4 bit. Oke, 8 dan seterusnya. Ini pun juga sama 4, 8, 16 dan seterusnya. Ini juga sama, ntar bisa, tapi kita mungkin nanti hanya di 4 sampai 8 aja. Jadi kalau untuk 8 digit itu maksimalnya sampai min 27 sampai plus 127. Oke. Untuk sign magnitude itu nanti dia ada nih, sebelum kakak jelasin soal. Untuk sign magnitude itu dan one complement, sign magnitude dan one complement itu dia ada 2 0, sedangkan di two complement itu hanya ada 0-nya 1. Jadi kalau untuk sign magnitude itu ada plus 0 dan min 0. Kalau kakak mintanya 5, berarti kalau plus itu berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ini untuk penanda plus minusnya, plus atau minus. Kalau 0 itu plus, kalau 1 itu minus. Jadi kalau min 0 itu 1, 0, 0, 0, 0. Ini untuk minus. Jadi kalau tadi kalau one complement pun juga sama. Kalau one complement itu nanti berhubungnya dengan inverse. Sedangkan nanti two complements itu inverse dulu, terus nanti di plus 1. Kita lanjut untuk soalnya min 12 dengan 5 bit. Min itu 1. Jadi langsung aja tuh 1. Kita tinggal cari tahu 12 itu berapa. Nih, caranya gini nih, kalau enggak 12 itu kita inget ya, di bawah deh, 2 pangkat n itu dari 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 1, 2, dan 1, 0, 2, 4. Ini 0, 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, dan ini 2 pangkat 10. 12 itu berarti kan ini
Berarti itu kalau 4 ini 1100. Dibalik ya, 1 jadi 0011 dan ini tandanya kan minus, itu 1. Caranya bisa begini juga, tuh 1100 ini minus ini 12, biar beda nih, ini minus ini 12. Oke, soalnya misalnya ada minus 8 ya, tadi gini aja bisa 8 itu kan ini 2 pangkat 3, berarti ya bisa di 3 angka, berarti 4 angka 1000. Kali ini 1, jadi 11000 untuk min 8. Atau kita soal yang baru lagi, misalnya min 15 sama dengan 15 itu 8 tambah 4 12, 8 tambah 4 12 tambah 12 15, berarti 15 itu 1 ini minus, jadi jawabannya 1 1 1 ini nandain minus dan ini 15 nya. Untuk segmen itu ini mudah ya, cuman perbedaannya itu kalau plus itu 0, kalau minus itu 1. Karena segmen itu untuk representasi bilangan negatif, karena kan bilangan, karena di komputer juga itu juga untuk perhitungan negatifnya dia lebih identiknya kalau sekarang komputer itu ketika CPU itu menggunakan tools komplement. Tapi kalau misalnya ini dan CPU itu lebih identiknya dengan 8 bit. Ya nanti kakak bilang soalnya hanya 4-8 bit. Jadi untuk minus design magnitude itu 1. Oke. Kita ke ones complement. Ones complement itu juga untuk kalau misalnya soalnya plus itu biarin aja, gak usah di inverse. Tapi kalau tidak di inverse, langsung aja kayak karena kan ini representasi buat bilangan negatif lebih tepatnya. Jadi kalau minus itu baru di inverse. Jadi kalau misalnya soalnya itu min 13 sama dengan itu, kita langsung ubah jadi plus 13 dulu. Jadi kalau ini juga jadi plus, baru di inverse. Oke. 13 itu kalau misalnya kakak mintanya 4 bit cukup. 5 bit. Maka karena kalau 4 bit itu cuma sampai min 7 dan plus 7. Kalau 4 bit ya. Mau itu sen magnitude ini juga sama nih. Mau ini sen magnitude ini one complement, ini juga mau one complement, itu semuanya batas maksimalnya di plus 127. Jadi ini kalau 5 bit berarti kita inverse dulu.
itu ditambah ini dan ini. Di depannya itu nanti 0. Ini 0 1 1 0 1. Terus kita inverse. Di inverse jadi kalau 1 nih, kalau 1 sama dengan 0, kalau 0 sama dengan 1. Jadi untuk one complements bilangan negatif. Itu 1, 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Ini jadi min 13 sama dengan 1 0 0 1 0. Kita soal lain lagi. Misalnya itu soalnya min 6, 4 bit aja, nggak usah banyak-banyak. Min 6 itu kita ubah jadi plus 6 dulu. Itu 0 1 1 0, ya kan? 0 2 4, ya kan? Terus kita inverse jadi 1 0 0 1. Oke, terus kita ke contoh misalnya min 14 5 bit lagi. Coba dulu jadi 14 plus 14 itu berarti 0, ya kan? Ini tadi berarti tinggal tambahin 1, nolnya ini ganti 1. Terus inverse ini 0 0 0 0 1. Jadi min 14 dengan 1 0 0 0 0. Oke, ini untuk pokoknya kalau soalnya kakak kasih misalnya min 18 tapi 4 bit, sorry min 8 tapi 4 bit, itu jawabannya tidak bisa dihitung karena 4 bit itu hanya sampai plus 7 dan plus min 7. Jadi kalau kakak kasih soalnya nanti ya, untuk jebak-jebakan, apakah kalian perhatiin kakak jelasin min 8 kalau 4 bit itu tidak bisa dihitung. Oke. Mau itu soalnya same magnitude, one complement atau two complement, tapi kalau kakak mintanya itu 4 bit nggak akan bisa, harus di atas 4 bit baru kalian bisa ngitungnya. Oke, kita ke twist complement. Twist complement ini misalnya contoh itu min 8 dengan 8 bit. Nah, ini baru bisa dihitung. Oke, min 8 itu diubah dulu jadi plus 8. Plus 8 itu berarti 1 2 3 1. Ini kan 1 2 3 1. Karena ini 8 bit berarti tambahin nolnya 1 2 3 4. Oke, di inverse dulu. Start inverse 1
1101111. Terus komplement itu nanti ditambah 1. Tambah satunya itu 2 pangkat 1 kan, 2 pangkat 0 kan, jadi di paling akhir 1 0 0 0 0 0 0 0. Nah, ini perlunya kita tahu pertambahan bilangan biner. 1 tambah 1 itu kan 2. Kalau 2 itu berarti 0 0, satunya di sini, ini 2 lagi 0, ini 2 lagi, ini 1. Tuh. 1 tambah 0 kan, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1. Jadi min 8 terus komplement itu 1 1 1 1 1 0 0 0 biner. Oke, kita ke soal yang lain, misalnya min 10. Min 10 itu misalnya 5 bit. Gak usah panjang-panjangin deh. Kakak minta 5 bit di inverse dulu jadi 10 plus 10. Itu kan berarti hanya 8 ditambah 2. Berarti 0 1 0 1. Karena ini 5 ditambahin 0. Kita pembuktian aja nih. 2 pangkat 0 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3. 8 ditambah 2 dengan 10. Oke. Terus itu di inverse. Di inverse 1 0 1 0 1. Terus ditambah 1. Ini 1 0 0 0 0. Lihat aja kalau plus 1 itu ya satunya di belakang doang. Atau LSB. Ini itu namanya nanti MSB. Ini angka paling kiri dan ini angka paling kanan. Itu kita tambahin 1 tambah 1 2 kan. 2 di biner itu 1 0. Ini 0. Ini satunya kita tulis di sini. 1 ditambah 0 1. 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1. Jadi min 10 desimal itu sama dengan 1 0 1 1 0. Oke, sampai sini untuk representasi same number. Bilangan negatif untuk same magnitude, ones complement dan twos complement itu udah kakak jelasin. Oke, untuk twos complement karena yang lain itu 3 contoh, bahkan ada yang ini baru 2 contoh, kakak tambahin lagi jadi 1 contoh lagi ya. Misalnya min 6 4 bit aja sama dengan 0 1 1 0. Ini 4 tambah 2 ini kan 1 2 4 8 kan tuh. Sorry yang nggak bingung, kita sesuaiin arahnya. Diubah dulu jadi plus 6 sama dengan 0 1 1 0. Ini
0 2 4 0. Jadi ini 6. Terus baru di inverse 1 0 0 1. Terus di plus 1 1 0 0 0 sama dengan 1 tambah 1 itu 2. Satunya ditulis di atas. 1 tambah 0 1 0 1 0 itu 1. Jadi min 6 plus 9 itu sama dengan 10 10 binar. Oke. Ini udah 3 contoh untuk setiap reference design number. Di same magnitude itu cuman perbedaan di kalau plus itu 0, kalau min itu 1. Jadi kalau same magnitude itu udah pasti depannya ada 1. Karena untuk ini tuh pasti untuk mencari ini negatif. Terus kalau kakak tanya ones complement itu nya inverse aja. Jadi kalau misalnya kakak nanyanya misalnya plus 13, ya udah jawabannya ini ones complement. Nggak perlu di inverse kecuali kalau kakak nanyanya min 13 baru di inverse. Itu pun kalau kakak nanya plus 6 itu nggak perlu di inverse. Nih tidak perlu di inverse. Kalau baru katanya min 6 baru di inverse. Oke, kalau untuk sign number ini, representasi sign number ini untuk mencari bilangan negatif. Jadi kalau misalnya kakak tanya plus 6 terus komplement, ya udah itu berarti jawabannya hanya plus 6 nya aja, karena nggak perlu di inverse dan nggak perlu tambah plus 1. Jadi ya jawabannya 0 0 1 1 0. Oke, karena semua materi di representasi sign number ini udah kakak jelasin semua, udah pasti untuk sign magnitude 1 complement terus complement itu pasti kakak tanyanya minusnya sign nih, ini aja, kalau nggak bikinin aja 1 itu 0, kalau plus itu 0, minus itu 1. Kalau di ones complement minus itu kalau di ones complement minus itu di inverse. Kalau di twos complement minus itu di inverse terus plus 1. Dan untuk twos complement ini yang biasa digunakan di CPU atau microcontroller dan microprocessor dengan nilainya itu 8 bit. Oke, biasanya itu yang dipakai di CPU, di microcontroller dan microprocessor untuk perhitungan dan pengalokasian. Ini juga yang biasanya digunakan sini ya, dengan 8 bit. Itu yang 8 bit itu sama dengan 1 byte. Oke, kita lanjut untuk contoh. Misalnya kalau ones complement itu dia perubahan dulu dari minus dulu ke baru kita inverse. Kalau twos complement itu kita one complement dulu baru di plus 1. Jadi apa sih kegunaannya 3 ini? Kalau misalnya
bukan hanya untuk tahu bilangan negatif saja, tapi juga untuk bisa dilakukan operasi matematika tambah kurang kali bagi di komputer dengan benar. Jadi makanya itu paling sering digunakan di komputer itu adalah tools komplement. Jadi untuk adanya representasi ini, komputer udah tahu kalau ini ternyata bilangan negatif. Jadi kamu misalnya kita nulis minus 12, itu dia tahu nih yang kita maksud di sini ada minusnya. Kalau sign itu kan kalau minus itu namanya 1. Kalau ones complement ini di inverse, diubah dulu jadi plus, baru di inverse. Sedangkan tools complement itu dijadiin plus dulu baru ditambah 1. Dijadiin plus dulu terus di inverse baru nanti ditambah 1. Jadi dia tahu itu bilangan negatif. Untuk itu hasilnya min 11 itu ya hanya sistem digitalnya yang tahu. Oke, kita kalau mau diperbandingin range-nya itu ya tadi saya udah jelasin kalau 4 bit ini kenapa cuman kalau once kalau sign magnitude itu cuman min 7 sampai plus 7, kalau once common itu min 7 plus 7. Tapi kalau karena sign magnitude itu ada plus 0 dan minus 0, makanya dia hanya sampai min 7 dan plus 7. Sedangkan kalau tools complement itu bisa sampai min 8 sampai plus 7 karena 0 nya cuma 1. Nih, karena tadi ini ada plus 0 dan minus 0. Itu pun dengan tools complement ada plus 0 dan plus min 0. Sedangkan kalau tools complement itu enggak ada. Itu emang aturannya begitu ya. Kalau nanya kakak ya kenapa ada sign dan ones complement itu ada 2 0, itu emang berarti dari sananya begitu. Dan tools complement itu enggak ada ya emang tools complementnya hanya ada 1 0 saja. Yang kalau untuk 8 bit itu dia min 128 sampai plus 127. Untuk 4 bit ini kakak jelasin. Kalau misalnya plus 8 itu kan bisa, karena dia nggak perlu diubah ke inverse dulu ya kan. Oke, untuk rangkaian penjumlahan half order dan full order itu, untuk half order itu input 2 bit A dan B, outputnya itu sum dan carry. Jadi kalau rumusnya itu untuk sum sama dengan A plus B, untuk carry itu A dikali B. Untuk full order itu inputnya 3 bit, itu ada A, B, dan carry in, terus outputnya itu ada sum dan carry out. Untuk sum itu sama dengan A plus B di plus carry in. Untuk carry itu sama dengan A plus A kali B ditambah carry in dikali A plus B. Oke. Untuk aplikasi dalam sistem digital itu untuk di CPU tadi udah kakak jelasin, digunakan dalam perhitungan dalam biner. Terus juga digunakan untuk kalkulasi alamat memori dan pengolahan sinyal dan serta inskripsi kode. Contohnya itu ya tadi udah dicontohin tuh kalkulator digital. Contoh sederhananya ya. Ini untuk latihan soalnya.
Kemudian kesimpulan seperti biasa, kesimpulannya baca materi yang udah aku share di Aido. Kalau gitu, terima kasih yang udah ikutin materi kakak hari ini. Untuk pertemuan 3 tentang operasi aritmatika biner, kakak Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Kasih teman aja. Jadi untuk pertemuan hari ini selesai.